Baik, mari kita jelaskan DuPont Analysis Amazon 2010 dengan kata-kata tanpa menuliskan formula matematika. 1. Net Profit Margin. Net Profit Margin menggambarkan berapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap $1 penjualan. Untuk Amazon pada tahun 2010, setiap $100 penjualan menghasilkan laba bersih sekitar $3.40. Artinya margin keuntungan tipis karena strategi Amazon memang fokus pada harga kompetitif dan volume penjualan yang besar. 2. Asset Turnover. Asset turnover menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Amazon pada tahun 2010 mampu menghasilkan penjualan sebesar $1.82 dari setiap $1 aset yang dimiliki. Ini berarti aset mereka, seperti gudang, teknologi, dan inventory, digunakan cukup efektif untuk mendorong volume penjualan. 3. Equity Multiplier. Equity Multiplier adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan aset dibandingkan dengan modal sendiri. Pada tahun 2010, setiap $1 modal pemegang saham didukung oleh sekitar $2.74 aset. Ini berarti Amazon menggunakan leverage atau pendanaan eksternal untuk memperbesar kapasitas operasinya, tetapi masih pada tingkat yang moderat. Return on Equity. Jika ketiga ukuran tadi digabungkan, maka diperoleh gambaran tentang pengembalian modal bagi pemegang saham. Pada tahun 2010, ROE Amazon adalah sekitar 17%. Artinya, setiap $100 modal yang ditanamkan pemegang saham menghasilkan keuntungan bersih $17. Interpretasi. Margin keuntungan memang tipis, tetapi Amazon mengimbanginya dengan perputaran aset yang cepat. Dengan kata lain, meskipun untung per transaksi kecil, jumlah transaksi yang sangat besar membuat total keuntungan tetap tinggi. Ditambah lagi, penggunaan leverage yang sehat membantu memperbesar skala operasi. Kesimpulannya, strategi supply chain Amazon yang berfokus pada volume tinggi, harga kompetitif, dan distribusi cepat mampu menjaga ROE tetap menarik bagi pemegang saham. Baik, mari kita kembali sedikit ke slide sebelum tabel keuangan Amazon, Table 31, yaitu bagian penjelasan Return on Assets. Return on Assets, ROA. ROA adalah ukuran seberapa besar keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan dari setiap aset yang dimilikinya. Jika dijelaskan dengan kata-kata, ROA membandingkan antara laba bersih dengan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan menggunakan aset untuk menciptakan laba. Aset di sini mencakup semua hal yang dimiliki perusahaan untuk operasional, seperti kas, inventory, gedung, gudang, peralatan, hingga sistem teknologi. Kaitannya dengan supply chain. Keputusan dalam supply chain sangat berpengaruh terhadap ROA. Misalnya, saat manajemen persediaan, jika inventory terlalu besar dan tidak cepat berputar, maka aset meningkat tetapi tidak segera menghasilkan laba, ROA turun. 2. Pengelolaan gudang dan transportasi. Jika ada aset tetap besar seperti atau pusat distribusi, maka efisiensi penggunaannya sangat menentukan tingkat ROA. Di bidang usahables, jika pelanggan belum membayar tepat waktu, maka aset perusahaan tersangkut di piutang sehingga menekan ROA. Contoh Indonesia, Indofood memiliki ROA yang relatif baik karena inventory berputar cepat, produk mie instan dan makanan ringan selalu laku, sehingga aset berupa stok tidak lama mengendap. Sebaliknya, perusahaan properti sering menunjukkan ROA yang lebih rendah. Alasannya, tanah dan bangunan bernilai besar sebagai aset, tetapi baru menghasilkan pendapatan setelah properti terjual. Jadi, ROA memberi gambaran langsung tentang hubungan antara efisiensi supply chain dan kinerja finansial perusahaan.